Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Aulia Azzatul Fitriani, dan saudari Akrim Khairul Ummah akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai pengembangan instrumen evaluasi non-tes. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pengajaran. Pengembangan alat evaluasi merupakan bagian integral dalam pengembangan pengajaran dalam bentuk sistem instruksional. Kemudian, evaluasi non-tes sendiri merupakan salah satu bentuk dari evaluasi. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Biasanya evaluasi non-tes sendiri digunakan untuk mengetahui soft skill yang dimiliki oleh siswa. Akan tetapi karena keterbatasan dari perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan, evaluasi non-tes jarang sekali dipakai oleh para guru. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Akrim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Kelebihan dari observasi ini yang pertama yaitu pemunculan gejala dan pencatatannya dapat dilakukan sekaligus oleh pengamat. Yang kedua, dapat merekam atau mencatat berbagai tingkah laku siswa yang dibutuhkan. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, pengamat tidak perlu menggunakan bahasa secara dominan dalam berkomunikasi dengan gejala-gejala yang diamatinya. Yang keempat, hasil observasi ini dapat dipakai sebagai alat kontrol data yang diperoleh dengan teknik lain. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pelaksanaan observasi ini banyak yang bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya, sehingga hasilnya pun kurang reliabel dan tingkah laku sering tidak asli lagi. Selanjutnya, apabila yang diamati mengetahui bahwa tingkah lakunya sedang diamati, maka observasi pun tidak dapat mengungkapkan seluruh aspek tingkah lakunya, khususnya yaitu yang bersifat pribadi dari siswa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa alasan lebih efektif menggunakan observasi, yaitu diungkapkan oleh Tarmudi. Menurut Tarmudi, ada beberapa alasan lebih mudah menggunakan observasi. Yang pertama yaitu memungkinkan untuk mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologis yang lain atau alat tes. Yang kedua yaitu prosedur testing formal seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagaimana orang dewasa, sehingga sering observasi menjadi metode pengukur utama. Alasan yang ketiga yaitu observasi dirasakan lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Untuk contoh observasi bisa teman-teman lihat di makalah kami. Selanjutnya, evaluasi non-tes jenis yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini merupakan salah satu bentuk penilaian non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab dengan responden, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.
Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dengan kata lain, wawancara ini cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Wawancara terpimpin biasa disebut dengan wawancara yang terstruktur atau sudah tersusun secara sistematis. Maksud dari wawancara ini yaitu suatu kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya telah dipersiapkan oleh yang mewawancarainya, sehingga narasumber atau responden ini hanya tinggal menjawab dengan jawaban yang telah disediakan dengan menjawab jawaban yang telah disediakan oleh pewawancara. Yang kedua yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas ini biasa disebut dengan wawancara tak terpimpin. Artinya, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara sesuai dengan pendapatnya sendiri, tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat wawancara. Selanjutnya, dalam melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan evaluator. Yang pertama yaitu seorang evaluator harus mendengarkan, mengamati, menyelidiki, menanggapi, serta mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber, sehingga informasi yang disampaikan narasumber pun tidak hilang dan informasi yang dibutuhkan pun dapat ditangkap dengan baik. Selanjutnya, wawancara ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Yang kedua, mengetahui perilaku nonverbal, misalnya rasa suka, rasa tidak suka, ataupun perilaku lainnya pada saat wawancara diajukan dan dijawab oleh narasumber. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan secara berurutan, sehingga sumber pun dapat memahami maksud penelitian secara baik, sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kelebihan yang keempat yaitu jawaban tidak dibuat oleh orang lain, tetapi benar oleh sumber yang telah ditetapkan. Untuk kelebihan yang kelima yaitu melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan mendetail. Namun, wawancara juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu dan tenaga, mungkin biaya juga. Terus yang kedua yaitu dilakukan secara tatap muka. Namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Yang ketiga yaitu keberhasilan wawancara ini sangat bergantung pada kepandaian pewawancara atau yang mewawancarainya. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat di makalah. Selanjutnya evaluasi non-tes yang ketiga yaitu skala sikap. Skala sikap ini merupakan kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap ini mengacu pada perbuatan atau perilaku seseorang. Selanjutnya, ada beberapa model skala sikap yang biasa digunakan untuk menilai peserta didik terhadap suatu objek. Hal ini diungkapkan oleh Arifin. Yang pertama yaitu menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai, seperti bilangan 1,
2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menggunakan frekuensi terjadinya atau timbulnya sikap itu, seperti kata-kata selalu, seringkali, kadang-kadang, pernah, dan tidak pernah. Yang ketiga yaitu menggunakan istilah-istilah yang kualitatif, seperti bagus sekali, baik, sedang, ataupun kurang. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status atau kedudukan, seperti sangat rendah, di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dan sangat tinggi. Yang kelima yaitu menggunakan kode bilangan atau huruf, seperti untuk kata-kata kadang menggunakan kode 1, untuk kata jarang menggunakan kode 2, dan seterusnya. Salah satu model untuk mengukur skala sikap yaitu menggunakan skala sikap yang dikembangkan oleh Likert. Peserta didik tidak disuruh memilih pernyataan yang positif saja, tetapi juga harus memilih pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif. Untuk contohnya, bisa teman-teman lihat di makalah kami. Selanjutnya, untuk evaluasi non-tes selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini adalah suatu daftar pernyataan tertulis yang terinci dan lengkap, yang harus dijawab oleh responden secara pribadi tentang kepribadiannya ataupun hal-hal yang diketahui. Melalui angket ini, hal-hal tentang diri responden dapat diketahui. Angket atau kuesioner memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu angket dapat diberikan tanpa menuntut kehadiran penilai. Yang kedua yaitu cara pengisian angket pun menyesuaikan kesempatan pengisi angket dan jujur. Yang ketiga, jawaban dari angket pun mudah diolah. Selain itu, angket atau kuesioner juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu angket seringkali penjawab atau responden ini menuliskan jawabannya secara tidak lengkap. Yang kedua, angket hanya diberikan kepada responden yang dapat membaca. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi angket pun sangat lama. Yang keempat, respon rate-nya sangat rendah. Yang kelima, jawaban yang diterima bisa tidak objektif. Selanjutnya, ditinjau dari cara menjawab kuesioner, ada dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup ini adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap, sehingga pengisi hanya memberikan tanda pada jawaban yang dipilih. Berbeda dengan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa, sehingga para pengisi pun bebas mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, yaitu daftar cocok atau checklist. Ada beberapa prinsip penulisan angket. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaannya harus jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan pun harus dapat dipahami. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaannya ada yang terbuka ataupun tertutup. Selanjutnya, pertanyaan pun tidak mendua. Yang kelima, panjang pertanyaannya maksimal 30 pertanyaan. Selanjutnya, urutan pertanyaannya pun dari yang mudah ke sulit. Selanjutnya, prinsip pengukuran, dan yang terakhir yaitu penampilan fisik angket. Untuk contoh angket, bisa teman-teman lihat di makalah kami. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni daftar pemberian penghargaan kepada siswa. Penghargaan di sini sebagai wujud apresiasi kepada siswa yang telah
mencapai suatu prestasi tertentu. Nah, ada beberapa bentuk dari reward atau penghargaan. Di sini ada 4, yakni pujian, pemberian kehormatan, hadiah, dan juga tanda penghargaan. Nah, daftar di sini sangat bermanfaat sekali karena di dalamnya akan mencantumkan subjek dan penghargaan yang telah diraihnya. Nah, ini bisa mengenai 2 hal ya. Dari segi ekstern, biasanya di tingkat kabupaten, kecamatan, atau yang lainnya di tingkat lainnya. Kemudian dalam lingkup intern, yakni di sekolah. Contohnya bisa saja dia mendapatkan ranking di kelas atau melakukan lomba yang masih dalam lingkup sekolah. Selanjutnya yakni daftar cek atau checklist. Daftar cek merupakan daftar yang berisi aspek-aspek yang dinilai dan subjek yang dinilai. Daftar cek, betapapun kecilnya, tetap dianggap penting. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Kemudian memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil penilaiannya. Kemudian di sini guru itu harus fleksibel. Jangan terlalu kaku tentang hasil penilaian yang telah diambil. Terus daftar cek ini juga bermanfaat untuk mengingatkan guru tentang nilai-nilai apa saja yang harus dinilai dari siswa. Untuk instrumen yang terakhir yakni penilaian keterampilan berbahasa. Kemampuan dalam menggunakan bahasa dalam pengajaran bahasa disebut sebagai keterampilan berbahasa. Hal ini mencakup pada 4 keterampilan yang harus dicapai oleh siswa, yakni yang pertama keterampilan berbicara, yang kedua keterampilan menulis, yang ketiga keterampilan menyimak atau istimak, kemudian yang terakhir yakni keterampilan berbicara. Dalam proses evaluasi penilaian ini biasanya berbentuk daftar. Di dalamnya terdapat kolom yang berisi tentang kemampuan atau kompetensi yang harus dicapai, kemudian tanggapan dan keterangan yang berisi apakah siswa tersebut sudah menguasai keterampilan yang ditentukan atau belum. Demikian tadi penjelasan mengenai instrumen evaluasi non-tes. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada makalah yang sudah disiapkan oleh pemateri pada hari ini. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.